Puji Tuhan, saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam Perumpamaan 14. Haleluya. Hari ini kita akan beri judul Perumpamaan 14 ini, yaitu Injil yang heran. Ya. Injil yang heran. Jadi berita Injil itu adalah berita tentang keselamatan, ya. Keselamatan orang percaya, keselamatan orang yang telah menerima Yesus, keselamatan tentang itu. Keselamatan, terus ada lagi berita pertobatan, itu juga Injil. Berita pengampunan dosa, itu juga Injil. Ya. Berita kebangkitan orang mati, itu juga Injil. Ya. Berita kesaksian yang disaksikan oleh orang-orang yang pernah ditolong Tuhan, itu juga berita Injil. Ya, kesaksian-kesaksian para rasul, ya, para murid-murid Tuhan, itu juga berita Injil. Ya. Sebab apa, saudara-saudara? Injil itu luar biasa, ya. Sebab Injil itu sendiri adalah kuasa Allah, ya. Kuasa yang datang dari surga, ya. Melalui pemberitaan pertama itu Tuhan Yesus Kristus, yang pada mulanya dia dilahirkan oleh perawan Maria. Karena apa? Firman Tuhan ini nanti menjelma menjadi manusia. Jadi manusia Yesus itulah jelmaan daripada firman Allah. Ya, kita harus paham dan mengerti. Orang mengerti Injil berarti mereka mengenal akan kuasa Allah. Kuasa Allah nggak terbatas, saudara, ya. Kalau saudara memiliki kuasa Allah ini luar biasa. Sekalipun saudara ini orang biasa, kalau memiliki kuasa Allah ini, ya, saudara akan menjadi orang yang luar biasa, ya. Akan menjadi seorang yang Superman, ya. Seorang yang hebat. Bukan manusia biasa, tapi manusia yang hebat, ya. Di luar kemampuan manusia itu mengkuasa Allah, ya. Sebab itu hari ini atau pagi ini, ya, kita ambil firman Tuhan di dalam Rom 1:16, ya. Rom 1:16, ya. Saya akan baca Rom 1:16. Sebab saya tidak malu akan Injil Kristus, ya. Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan untuk setiap orang yang percaya, ya. Setiap orang yang percaya, ya. Saudaraku, sekalipun dunia ini 7 miliar manusia jumlahnya, tetapi tidak semua percaya akan Injil, ya. Tidak semua segampang itu. Jadi pemerintahan Injil ini adalah pemerintahan untuk menarik manusia dari bumi ini supaya mengenal surga. Orang kalau tidak ditarik oleh Bapa, kata Tuhan Yesus, orang itu tidak bisa datang kepada Bapa. Memang manusia sudah lengket dengan dunia ini, dengan bumi ini, sehingga kalau tidak ditarik oleh Bapa, saya ditarik karena keras, saudara. Karena kerasnya hati manusia. Manusia itu keras hati, lebih keras dari batu rasanya, ya. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak bisa datang kepada ini. Jadi berita Injil adalah berita juga pertobatan. Nah, saudara, semua harus datang kepada tobat, kata 1 Petrus. Semua harus datang kepada pertobatan. Sebab apa? Sekalipun 7 miliar manusia ini ada yang tidak percaya, Tuhan masih merebut orang itu untuk supaya masuk di dalam surga. Sebab Tuhan tidak menghendaki satupun binasa. Tuhan nggak menghendaki satupun masuk neraka. Sebab apa? Korban Kristus sudah disediakan supaya manusia ini percaya akan surga yang disediakan itu. Surga ini milik orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah percaya ditebus darah Kristus.
Ini berita Injil, saudara. Berita pertobatan. Kalau kita nggak bertobat sekarang, lebih-lebih ini akhir zaman. Ya, peran Roh Kudus dicurahkan. Ya. Aku akan mencurahkan Rohku pada hari-hari akhir. Supaya setiap orang memiliki kuasa. Ini diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mengharapkan kita memiliki kuasa setiap orang ini. Ya. Jangan sampai tidak. Dikatakan, jangan hidup tanpa Roh Kudus. Ya, Yehuda 19 menulis begitu. Supaya apa? Kita tidak terpecah belah. Ditulis Yehuda 19. Sebab yang memecah belah itu adalah orang yang telah menolak Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini memiliki peran penting di akhir zaman ini untuk mempersatukan satu bumi ini, ya, satu bumi ini menjadi satu manusia yang homogen. Dunia ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, ya. Tapi Tuhan maunya kita menjadi satu faham, satu sifat ilahi, ya. Sudah ditulis atau di dalam Perumpamaan 11, saudara. Ya. Perumpamaan 11 itu tentang polarisasi atau bagaimana manusia harus homogen, harus segera memisahkan diri dari dosa dunia ini. Ya. Jadi unsur-unsur dunia yang bermacam ragam ini dijadikan satu unsur yang sama, unsur yang homogen. Ini kehendak Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ini akhir zaman atau zaman akhir. Ini harus segera ambil sikap, saudara, supaya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki sifat ilahi. Karena percaya akan korban Kristus. Korban Kristus itu luar biasa, loh, saudara. Dia itu memiliki efek dampak yang luar biasa. Orang bisa bertobat, orang bisa mengasihi orang bisa lemah lembut, ya. Orang tidak gampang sombong, orang gampang rendah hati, ya. Orang tidak gampang serakah, ya. Berusaha menyucikan diri, berusaha takut akan Tuhan. Ini berita Injil. Sebab berita Injil, berita yang luar biasa, saudara. Saudara dan saya menerima Injil, berarti saudara memiliki satu kekuatan baru dari atas, ya. Sebab Injil ini adalah kuasa Allah, kata tadi, Rom 1:16. Kuasa Allah yang mendatangkan selamat bagi setiap orang yang percaya. Diharapkan semua percaya, saudara. Tidak satu pun yang tidak percaya. Itu harapan Tuhan. Sebab Tuhan itu kasihnya sempurna, saudara. Kasihnya itu sampai sedalam lautan. Sekalipun kita di dasar laut, Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Ya, dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan ada di sana. Aku berada dalam segala keadaan. Jadi Injil ini juga berita tentang pertobatan. Ya, bertobat artinya kembali kepada Allah, kembali kepada Injil, kepada berita yang sempurna ini. Ya, jadi kita semua harus mengalami penebusan dosa. Jadi kalau kita mati, kita sudah dilepaskan dari dosa kita. Dan kita tinggal menunggu rahasia surga akan diberikan kepada kita. Itulah sukacita yang sebenarnya. Itulah berita Injil. Ya. Sebab itu Paulus, sekalipun dia seorang yang menolak Injil, ya, Paulus sendiri di dalam Rom 1:16 ini berita tentang Paulus, aku tidak malu mengaku Injil, katanya. Karena Injil Kristus ini adalah kuasa Allah yang mendatangkan selamat bagi setiap orang yang percaya. Diharapkan semua percaya, saudara. Paulus sendiri sekalipun dia keras hati, dia dilembutkan dalam perjalanan ke Damsyik. Ya. Ya, di perjalanan itulah dia bertemu Tuhan. Ya. Pertemuan dengan Tuhan itu ajaib, saudara. Ya. Tidak diduga-duga dia ketemu Tuhan di jalan. Dia bertemu dengan sinar kemuliaan Allah. Sinar yang menyilaukan mata sehingga Paulus rebah, ya.
dengan buta mata. Mereka tidak bisa melihat. Satu suara turun dari surga, Paulus, Saulus, Saulus. Pada mulanya namanya Saulus, berubah menjadi Paulus setelah dipakai oleh Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniayakan aku? Ya. Suara itu lembut dan suara yang mengesankan Paulus. Sebab suara itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan itu selalu manis, saudara. Manis dan lembut. Biasanya begitu. Kadang-kadang juga dengan penglihatan, ya, kadang-kadang melalui mimpi, macam-macam. Cara-cara Tuhan memanggil manusia itu dengan berbagai macam cara, mungkin ribuan cara, saudara. Ya, melalui sakit disembuhkan, melalui lumpuh berjalan, melalui mata melihat, ya, melalui sengsara dimuliakan. Waduh, macam-macam model Tuhan, ribuan cara-cara Tuhan memanggil manusia untuk diselamatkan itu. Melalui penderitaan yang berat, ya, melalui sakit yang sangat mengenaskan, ya, sakit berat, ya. Ada kesaksian orang yang mau mati, saudara, ya, kesaksian dia sudah mau mati, ya, dia mau mati, dia didoakan oleh seorang penginjil, perempuan penginjilnya itu. Bu, saya doakan Bu, seperti itu, seperti saya punya saudara sebelah itu. Sekalipun dia mati, tapi saya ingin hidup, Bu. Oh, lah saya ini orang Kristen, ya. Saya bukan Kristen, gak apa-apa. Yang penting sembuh, loh. Kok persis sama seperti saya dulu, saudara. Saya dulu aja begitu. Orang udah putus asa kalau orang udah sakit itu. Apalagi sakit berat. Ya. Orang kamu putus asa. Kalau sudah putus asa, mau kemana? Menyerah. Menyerahlah kalau sudah kritis. Menyerahlah. Yang penting sembuh. Itu prinsipnya orang mau disembuhkan Tuhan. Ya. Saudara bisa sembuh. Sekalipun kita yang tergeletak lama di kamar sakit. Ya. Tergeletak lama di rumah sakit, ya, di ranjang sakit. Tuhan sanggup menolong saudara saat ini kalau saudara mendengar berita Injil ini, ya. Sebab Injil ini adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan, ya, bagi setiap orang yang percaya. Orang selamat itu dibebaskan dari dosa, saudara. Ya. Sekalipun banyak penderitaan, dosa ini penyebab penderitaan. Dosa penyebab penderitaan, sumbernya adalah dosa. Ya. Sebab itu setiap orang yang berdosa yang dibebaskan dari dosanya atau diampuni atau karena percaya Yesus mereka diselamatkan. Yang penting waras. Ya. Yang penting sembuh. Orang sudah tergeletak lama di rumah sakit atau di kamar sakit atau di ranjang sakit. Tuhan Yesus datang, saudara percaya? Ya, saya percaya. Saudara akan dihapus penyakit saudara. Ya. Dosa itu bisa dihapus. Heran saudara. Orang itu mulai percaya setelah dosanya dihapus. Ya, mereka percaya. Wah, dia putih kembali. Senang saudara. Dia melompat-lompat kegirangan. Karena apa? Dia merasa ada satu kuasa, ya, yang datang kepada dia. Kuasa apa itu, saudara? Saya dulu juga pernah, saudara. Ya, waktu itu di Cirebon, saudara, ya. Saya masih ingat bulannya itu bulan 7, tahun 7. Bulan 7, tahun 77, ya, kebetulan 777. Teman dia sudah anugerah, saudara, ya. Saya itu ya memang pernah ikut, ya, sekolah Injil 7 bulan. 7 bulan di sana. Terakhir KKN, ya, keluar saudara, ya diberi traktat begitu, suruh bagi rumah ke rumah. Oh, waktu itu masih gampang saudara. Dulu dari rumah ke rumah bisa kita memberitakan Injil. Kalau sekarang terlalu banyak halangan saudara, ya nggak apa-apa.
Injil nggak pernah terhalang oleh siapapun dan oleh apapun dan oleh kuasa apapun. Sebab Injil di dalamnya adalah kuasa Allah. Ya, di situ saudara ya, luar biasa emang Tuhan itu. Sudah terakhir itu jam hampir maghrib saudara, hampir dur maghrib itu. Traktat tinggal satu. Waduh, belum makan rek sehari. Ada anak ya tanggung gitu saudara ya, kurang lebih ya kelas 6 lah. Itu minta duit sama saya. Wah, ini anak lumpuh. Loh, di dekat stasiun itu anak ini minta-minta. Nah saya ini kok melihat anak ini jatuh kasihan terus. Saya tahu ini anak nggak bisa jalan. Saya angkat. Emas dan perak nggak ada padaku. Tapi saya punya kuasa. Maksudnya, apa yang ada padaku, kuberikan kepada kamu. Apa yang kita berikan? Kuasa Allah, saudara. Dalam nama Yesus, saya angkat. Anak itu bangun dan berjalan, saudara. Waduh. Tukang becak itu, waduh, dukun tibuan. Aduh. Akhirnya banyak orang datang, saudara. Luar biasa. Orang sakit apapun, kalau masuk di situ, ya nggak tahu lah, ini luar biasa kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan berbagai macam cara, saudara. Orang lumpuh, orang berjam, orang keting dimasukkan dalam celah-celah manusia itu, saudara. Saya tarik dalam nama Yesus, baliklah engkau. Waduh, orang sakit. Anak-anak nggak bisa jalan lama katanya. Ini ya dalam nama Yesus. Saya modalnya dalam nama Yesus. Waduh, saya rasain seperti terbang, saudara. Ya apa ini, orang segini banyak. Sampai datang itu pengaman dari kampung itu. Wah, pakaian kuning-kuning. Hati-hati. Waduh, dijaga, saudara. Lalu saya memberitakan berita sukacita loh. Tambah dijaga. Hati-hati. Itu nanti minta uang, minta emas. Gitu. Dulu ada orang model begini. Waduh, aku dituduh. Model katanya. Pernah itu tangga saya 12 gram diambil sama dia. Diberikan sama dia. Penipu katanya. Waduh, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Ya. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat atau diucapkan. Sudah luar biasa. Waduh, sampai saya itu dikejar-kejar orang. Saya bukan hamba uang. Tapi saya adalah hamba Allah. Saya bilang gitu, saudara. Apa itu hamba Allah yang nggak ngerti, saudara. Pokoknya saya bilang begitu ya. Orang ya pada datang, saudara. Saya sudah agak malam ya saya melaku pergi, saudara. Saya mau pulang gitu. Dikejar. Kasih duit, saudara. Saya nggak mau, saudara. Sudah kepajet malu, saudara. Saya bukan hamba uang, tapi saya hamba Tuhan, tak kayak ngono. Udah terus, jangan. Gitu. Saya bukan hamba uang. Waduh. Di situ saudara akhirnya paginya saya dicariin sama orang itu, dikasih duit. Gini loh Pak, saya ini punya apa? Punya paman itu di Jakarta. Dia berjanji sama saya kalau bisa menyembuhkan saya, ya, itu akan diberi sepeda motor. Sepeda motor, pikir saya, saudara. Tahun 77 sepeda motor udah jarang-jarang, saudara. Paling ada sepeda holong itu. Terus mari ngono wis. Saya dikasih duit kok saya mau gitu loh, saudara. Getun saya. Setelah saya diperjalanan ke Jakarta nggak ketemu orangnya, malah saya bingung di sana. Saudara, karena itulah jangan sampai kuasa Injil ini diganti dengan uang. Ya saudara, ini pengalaman saya. Tuhan ambil kuasa itu kalau kita modalnya cari duit. Tidak ada kuasa. Kuasa Allah tidak bisa berjalan dengan betul. Ya. Sebab kuasa Allah itu mendatangkan keselamatan, bukan mendatangkan duit. Ya saudara, ini hebatnya kuasa Injil itu. Di mana saja kalau kita sebagai saksi Tuhan atau anak-anak Tuhan, kita pasti diberi oleh Tuhan kuasa. Asal penting, yang penting itu kita jangan berbuat dosa, gitu loh. Apa gitu dosa? Dosa semua kesalahan. Ya dosa macam-macam, saudara, dosa itu.
yang menyebabkan penderitaan memang dosa, saudara. Tadi saya hapus dosanya karena ada penebusan dosa. Tuhan Yesus yang menghapus, ya, supaya kita semua ini bisa sembuh dari sakit penyakit, ya. Saudara bebas dari penderitaan sekarang, karena Injil adalah kuasa Allah yang mendatangkan selamat. Selamat itu penting, saudara. Bebas dari api neraka. Orang yang percaya dengan Injil, orang itu dihentakkan dari api neraka. Itu ada ayatnya. Saudara kalau belajar firman Tuhan, saudara akan menemukan hal-hal yang hebat tentang kuasa Allah. Saudara akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Akan saudara-saudara temui dan saudara akan memperoleh sukacita yang tidak biasa. Sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Ya, sukacita dari sorga. Satu jiwa bertobat, sukacita di sorga. Sorak-sorai para malaikat. Ya saudara, itu Injil yang heran. Sebab itu berita Injil adalah berita tentang kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia, mengampuni dosa manusia, menyembuhkan manusia, ya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, ya, yang buta celik, ya, yang lumpuh berjalan, apalagi saudara. Segala model penyakit, kalau kita percaya hari itu, saudara akan dihapuskan dari semua dosa-dosa saudara. Dan saudara akan memperoleh satu hari yang baru, hari sukacita. Saudara akan melompat kegirangan karena pertolongan Injil ini. Saya akan pujikan satu lagu, yaitu tentang Injil yang heran, lepaskan saya dari segala akar dosa, dibebaskan, bebaskan kami, rantainya setan, dibebaskan dari rantai setan. Mulia dalam mulia dalam Injil yang heran, lepaskan saya dari segala akar dosa, bebaskan kami rantainya setan. Mulia dalam mulia dalam terima kasih. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.